Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan meliput perkebunan durian di Japah, ya seperti yang kita liput kemarin di Ngelawungan Tunjungan. Kali ini saya sudah berada di Japah, tepatnya di Masjid Besar Nurul Huda, Desa Japah. Nah, kita akan liput perjalanan menuju pusat durian di Japah, yaitu di Desa Sumberjo, Dukuh Karanggeneng. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perkebunan durian di Blora itu. Nah, silahkan nanti teman-teman bisa ikuti vlog kali ini. Nah, dari Masjid Japah kita ke arah utara. Nah, ini kalau ke utara terus ini ke Randu Gunting. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita melewati pertigaan dari Masjid Japah tadi, kita melewati hamparan sawah di kanan dan kiri kita, sehingga teman-teman bisa menikmati keindahan keasrian dari suasana desa. Di kanan dan kiri kita akan disambut oleh hamparan sawah yang sangat hijau, khas ketika musim hujan tiba. Nah, tips dari saya, teman-teman tidak perlu mengendarai dengan kencang kalau melewati jalur seperti ini. Kita nikmati suasana yang hijau, yang indah, khas pedesaan, sehingga teman-teman bisa bernostalgia, bisa jalan-jalan secara virtual. Nah, teman-teman, kita akan melewati jembatan Desa Bokem. Di depan kita itu sudah memasuki Desa Bokem, yaitu Gapura Desa Bokem. Nah, untuk informasi jalan, untuk dari jalan dari masjid sampai dengan pertigaan Bokem, jalannya cukup mulus karena ini adalah jalan menuju ke Bendungan Randu Gunting, ya, masih satu jalur dengan Bendungan Randu Gunting, sehingga jalannya pakai jalan cor yang mulus, ya. Jadi cukup nyaman bagi pengendara motor maupun mobil, dan jalannya cukup luas. Dari pertigaan Japah sampai dengan nanti kita menjumpai ada pertigaan di depan nanti, dan sudah ada plangnya, ya, atau petunjuk jalannya di depan nanti. Itu ada tulisan ke arah Desa Sumberjo. Nah, di depan itu nanti ada pertigaan arah Desa Sumberjo. Nanti kita akan masuk dari pertigaan itu. Kita dari sini kita ambil kanan saja. Nah, kalau tadi lurus kita sampai waduk Randu Gunting. Nah, kita masuk jalan di Desa Bokem ini menuju Desa Sumberjo. Nah, untuk kondisi sudah nyaman karena menggunakan jalan berpaving. Nah, untuk di Desa Bokem ini jalannya sudah bagus, semisal pakai mobil juga bisa masuk. Ini menggunakan jalan berpaving. Nah, kita ikuti jalan ini saja lurus. Nah, di kanan dan kiri teman-teman bisa bernostalgia di suasana desa yang tentram, yang nyaman, yang aman. Nah, pokoknya bisa mungkin teman-teman yang merantau jauh dari desa bisa mengobati kerinduannya dengan suasana desa. Nah, di depan kita sudah memasuki jalan beraspal. Nah, ini jalannya sudah beraspal, meskipun ada beberapa kerusakan sedikit, tapi cukup nyaman juga buat teman-teman untuk mengendarai sepeda motor maupun mobil. Nah, di samping kita, di kanan dan kiri kita ada hamparan sawah yang indah pula. Saat ini sudah memasuki masa tanam, sehingga ada beberapa sawah yang baru ditanami, dan ada beberapa padi yang sudah lumayan besar. Nah, kemudian ada juga lahan tebu di sebelah kanan kita. Pokoknya teman-teman ketika melewati jalur ini sangat nyaman sekali. Nah,
ketika kita berpapasan, ketika kita pakai mobil juga masih aman ya teman-teman, tapi perlu waspada juga karena jalannya yang beraspal ya cukup sempit ya. Kita harus bersabar ketika ada mobil berpapasan dengan mobil, ketika kita pakai mobil juga harus sabar gitu ya. Jadi cukup nyaman juga untuk kondisi jalannya ketika kita pakai motor, ini masih aman meskipun ada sedikit beberapa kerusakan gitu ya teman-teman. Nah, sampai di sini juga jalan sudah beraspal meskipun ada beberapa kerusakan. Nah, di sebelah depan atau di depan kita saat ini itu juga masih masuk di Desa Mbogem. Teman-teman perlu waspada karena jalannya sudah mulai rusak ya. Jadi teman-teman ketika melewati jalan ini tidak perlu kencang-kencang dalam mengendarai sepeda motor ataupun mobilnya. Nah, jalannya masih enak, cuma ya itu masih ada beberapa kerusakan. Di kanan dan kiri kita terdapat suasana perumahan, suasana desa kampung yang khas di desa di Blora lah, seperti itu ya. Teman-teman bisa menyaksikan kanan dan kiri rumah-rumah warga masyarakat tertata dengan rapi khas daerah Blora. Untuk rumah-rumah di sini masih didominasi rumah yang berbahan dasar kayu karena memang di sini adalah desa di dekat dengan hutan yang kaya akan kayu jatinya. Nah, di kanan dan kiri kita masih ada hamparan sawah yang menghijau yang indah sekali untuk dipandang oleh mata. Nah, ini teman-teman juga perlu waspada karena jalannya mulai aspalnya sudah terkelupas ya. Jadi teman-teman dan ada penyempitan jalan. Mungkin bagi teman-teman yang menggunakan mobil itu juga ketika berpapasan perlu hati-hati. Nah, mulai jalan ini teman-teman harus hati-hati yang memakai kendaraan bermotor, apalagi belum terbiasa dengan jalur di sini. Ini juga perlu waspada karena jalannya sudah mulai rusak di sekitar jalan ini. Nah, teman-teman bisa dilihat pemandangan rumah-rumah warga kanan dan kiri khas daerah Blora ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang merantau di luar Blora, di luar kota bisa melihat pemandangan rumah-rumah warga khas di desa seperti ini. Nah teman-teman, kita akan memasuki Dukuh Karanggeneng setelah perkampungan terakhir ini. Nah di sini jalannya juga cukup variatif. Ada sebagian yang sudah dicor, namun tidak begitu banyak. Nah teman-teman juga perlu waspada karena ketika ada
bocor ya teman-teman, itu belum sepenuhnya, jadi teman-teman tetap waspada. Nah ini seperti yang kita lewati, jalannya berlubang dan berair ya teman-teman. Nah di depan kita itu sudah cor lagi ya, jadi meskipun tidak begitu banyak, ini hanya beberapa meter saja seperti itu. Nah teman-teman, ini kita sudah memasuki Dukuh Karanggeneng. Nah sudah terlihat beberapa pohon durian di kanan dan kiri kita. Nah itu tandanya kita sudah masuk di Dukuh Karanggeneng, Desa Sumberjo. Dan di sebelah kanan ini ada perkebunan baru ini teman-teman. Ini ditanami ada pohon durian, alpukat dan kelengkeng. Nah ini mungkin ketika nanti sudah berbuah, ini juga bisa menjadi destinasi baru untuk teman-teman berburu aneka buah. Ada durian, kelengkeng, dan alpukat. Nah dulu ini adalah perkebunan rambutan ya teman-teman, namun sekarang sudah dirombak menjadi perkebunan durian, alpukat, dan kelengkeng, namun belum berbuah teman-teman. Nah di sebelah depan kita ya itu juga nanti akan ada perkebunan durian yang pertama dari Dukuh Karanggeneng. Nah perlu informasi, jalan di sini cukup rusaknya cukup parah ya teman-teman. Teman-teman perlu waspada. Ini sebenarnya beraspal, namun aspalnya sudah hilang ini teman-teman. Nah di sebelah kanan kita itu adalah perkebunan durian yang pertama ya teman-teman. Teman-teman kalau memasuki Desa Sumberjo, pasti di sebelah kanan pasti akan melihat ada perkebunan durian. Nah ini juga bisa menjadi destinasi alternatif teman-teman yang pengen hunting atau berburu durian. Nah kita lanjutkan, kita akan menyusuri jalanan dari menuju ke Desa Sumberjo, tepatnya Dukuh Karanggeneng. Untuk akses jalan masih sama teman-teman, perlu waspada. Di kanan dan kiri ini sudah mulai ada pohon-pohon durian, kemudian juga pohon rambutan, dan didominasi untuk ladang masyarakat ini ditanami oleh jagung dan tebu. Jadi teman-teman perlu waspada sekali ketika melewati jalan ini ya teman-teman, apalagi teman-teman yang pakai mobil sedan. Nah ini perlu hati-hati ya. Nah di depan kita itu adalah perkampungan Dukuh Karanggeneng ya teman-teman. Nah nanti teman-teman akan melihat aneka tanaman masyarakat yang didominasi oleh durian, rambutan, dan buah-buahan ya. Karena di sini tanahnya adalah tanah merah teman-teman. Jadi sangat cocok, sangat subur sekali. Nah di depan kita sudah terlihat itu tanahnya adalah tanah merah. Jadi sangat potensi sekali untuk ditanami jenis-jenis pohon dan buah-buahan yang sangat subur dan bisa untuk dikembangbiakan di daerah sini teman-teman. Nah, kita sudah memasuki Dukuh Karanggeneng, Desa Sumberjo. Nah, di sebelah kiri kita nanti ada beberapa pohon durian dan rambutan ya teman-teman, sehingga ini menjadi khas ya, kalau di daerah yang bertanah merah itu sangat subur sekali dan sangat potensi untuk tumbuh pohon durian dan pohon rambutan. Apalagi di Blora itu sangat langka sekali, hanya beberapa tempat saja yang bisa ditanami durian dan rambutan. Nah salah satunya adalah di Dukuh Karanggeneng, Desa Sumberjo. Nah kita sudah memasuki perkampungan Dukuh Karanggeneng teman-teman. Kanan dan kiri ini adalah perumahan warga desa. Nah di sebelah kiri dan kanan ini teman-teman, di depan kita ini juga ada penjual durian. Nah teman-teman kalau di Dukuh Karanggeneng, nah ini pasti ada penjualnya di pinggir jalan ini. Teman-teman kalau mau hunting ya bisa berhenti sejenak dan bisa membeli durian di sini juga. Nah kalau sudah masuk Dukuh Karanggeneng ini, aroma durian, rambutan ini sangat terasa sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat
pohon rambutan yang sangat subur dengan buah-buahnya yang banyak. Nah, ini ada di sini, teman-teman. Dan nanti di depan kita nanti itu banyak sekali perkebunan durian ya, teman-teman. Namun untuk informasi saat ini, untuk pohon durian di Dukuh Karanggeneng ini sudah memasuki musim, sudah selesai ya masa puncak panennya. Jadi kita tidak bisa melihat buah durian ya. Jadi tinggal beberapa saja, meskipun masih ada namun jumlahnya tidak begitu banyak gitu ya, teman-teman. Nah, di depan kita ini kalau ketika musim durian tiba, teman-teman, ini banyak sekali ya. Banyak sekali di kanan dan kiri kita ini adalah pohon-pohon durian, teman-teman. Ini ada perkebunan durian, dan di depan kita nanti kita akan berhenti di depan kita itu juga banyak pohon rambutan juga gitu. Nah, ini juga pohon durian, teman-teman, dan di sebelah depan itu juga ada perkebunan juga. Nanti kita akan berhenti di depan untuk melihat kondisi kebun durian saat ini. Wonten duren, Mbak? Mboten enten. Nek wite kathah. Nah, kita sekarang sudah berada di kebun selanjutnya. Dan tidak ada duren juga. Nah, niku duren jenis napa, Mbak, niki, Mbak? Saya pundi, Mbak? Makam niki ngaler. Niki wae napa pon merit berarti? Oh. Niki jenisnya napa ya, Mbak? Sik niki lokal napa montong niki? Lokal. Oh, kayak beton nih.